Oke. Ini titik nih. Oleh karena itu, pakai transliterasi enggak? Enggak pakai transliterasi ya. Ini ta'akuli, 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 I-nya kan panjang. Caranya gini nih. Ya. Ini more comment, add in, com add in, word add in, go. Nih, add in diakritik dot dot. Perasaan saya udah bilang deh. Oke ya. Nah, itu untuk memunculkan transliterasi. Ini I-nya ini tinggal alt tuh ya, alt yakni koma. Siapa yang bicara nih? Bunga merupakan harga uang. Siapa yang bilang? Definisi bunga itu banyak ya. Itu. Jadi silakan dilacak dulu ya. Definisi bunga itu ada ya, bahwa bunga adalah harga uang ya, harga modal, harga uang. Ini price of capital ini. Ya. Oke, insert comment. Sebutkan, tujukan. Ya. Oke. Oke, ini oke ya, 8. Oke, ngerti Pak Atang ya. Iya. Nggak usah pakai sudah tuh, merupakan hal yang kontroversial. Nah, persoalan hal tidaknya bunga bank sebagai instrumen keuangan merupakan hal yang kontroversial. Oh, kan ini ada halamannya. Iya, Prof. Sebentar, Anda ngentri halaman nggak di Mendeley-nya nih. Tuh. Kalau Nggak di bisa, Prof. Mendeley-nya ini 66-nya Caranya 66-nya masuk nih. manual itu. Atau ulah manual kan sudah ada Mendeley-nya, tinggal dientrikan halaman. Oh iya, nanti dipelajari lagi Mendeley-nya, Prof. Oke lah, geus lulus. Nanti aja pas S3 ya. Kagok kayaknya Siap. materi sedang deui ujian lagi.
Kalau penulisan Al-Quran itu betul apa Udah betul benar. Pakai ini aja, yang update pakai kayak Quran gimana Inward penulisan ya. Al-Quran? Pakai Quran Inward ya. Udah, benar. Oh ya. Nah, ini hadis Abu Dawud, sebutkan Abu Dawudnya jilid berapa, halaman berapa. Oh iya iya. Sebutkan. Bukan. Punya Abu Dawudnya enggak? Nanti saya kirim PDF-nya. Gampang Enggak, cari Prof. di mana? Bentar, saya ya. Sunan Abi Dawud. Oke. PDF. PDF. Oh, oke. Ada. Ini ada. Oh, Wakfea ya. Ya. Ini ada. Oke. Ada ya. Linknya ada ya. Masuk Wafi aja. Ya. Oke. Ini ada ketuk yang lewat nih. Caranya ini klik kanan ya. Nah, ya. Hilang. Nah, ini benar. Lah, hanya kelewat. Oh iya. Nah, out. Ah. Bentar. 20 rujukannya ke siapa? Atau rujukannya ke Rahmannya langsung, Hmm. ya. Iya iya. Ini kan ini nih. Nanti nanti khawatir penguji nanya mana datanya, ya. Datanya kan pendapat Rahman, ya. Iya. Rujuk sumber primer, tulisan Fazlur Rahman, ya. Nah, rumusan masalah itu pernyataan, ya. Ya. Susun
dalam bentuk pernyataan. Pernyataan ya, pernyataan tentang masalah. Jadi pernyataannya, apa masalahnya? Bunga bank itu ada yang memandang riba, sementara apalagi berdasarkan fatwa MUI ya. Karena kutip juga fatwa MUI di atas barusan tuh, lupa saya. Belum ya? Belum. Kutip dulu ya. Kutip dulu fatwa MUI di sini ya, di sebelumnya. Kemudian rumusan masalah itu disusun dalam bentuk pernyataan tentang masalah ya, tentang apakah bunga bank itu riba atau bukan. Nah, kemudian dihubungkan dengan pemikiran Fazlur Rahman. Gitu ya. Jadi baru kemudian diturunkan dalam pertanyaan penelitian. Mana pertanyaan penelitiannya? Ini. Ya. Ini adalah pertanyaan penelitian. Ini riset question ya. Ini pertanyaan penelitian. Gitu ya? Iya. Jadi sebelum ke pertanyaan penelitian dibuatlah ya mungkin 2-3 kalimat lah ya yang menyatakan tentang masalah penelitian ini ya. Oke. Karena Oke, 1, 2, 3. Setelah titik teh satu ketuk. Bunga ya, ini kelebihan ketuk. Sejumlah imbalan. Ziyadah ya, jadi ada garis di atas. Nih ya, Kasmir, Abdullah Said, itu tolong bentar. Abdullah Said siapa ini penerjemahnya? Tulis ya. Kan ini buku aslinya nggak begini. Abdullah Said itu emang orang Indonesia, bukan ya. Tulis penerjemahnya siapa, terus halaman, jangan lupa. Kerangka berpikir itu jangan ngutip ayat Al-Quran. Iki, Iya, ya? Prof. Iya, Jangan iya. ngutip ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran nanti di pembahasan aja, ya. Iya, iya. Tuh. Selain dalam ya Quran, hadis. Berarti Quran hadis juga jangan dikutip ya, Prof. Iya, kan kerangka berpikir atau imah, ya. Iya. Kerangka berpikir kan kerangka kan tulang, kerangka Iya. tidak perlu mengutip ayat.
ayat simpan dalam pembahasan. Itu ya. Ya. Hadis juga sama. Ini ya. Komennya SBA sama dengan di atas. Ya, Prof. Ini sama ya, Ibnu Majah. Kela. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud, ini Jabir. Dari ente. Koreksi ya. Koreksi. Perbaiki. Tuh, baru kena dia batas, kudu dibimbingan kan lah kusarangan weh. Ya, ini juga sama, pokoknya apa? Pokoknya hadis rujuk asli ya. Sama ya kayak yang tadi lah ya. Kayak Abu Dawud itu ya. Nah, iya pasti tuh pakai Mendeley ya. Tuh. Dari mana saya tahu ini hurufnya kalibri? Ya, kan yang Mendeley mana di atas. Tuh. Jadi kan Time New Roman. Ya. Ya manual ta, di entry manual ta. Ya. Jadi lawan kagok di entry manual guys mepet waktu tuh kan ini kan kurungnya kan ke Semarang Karya Toha Putra nggak pakai tahun padahal ini ada tahunnya. Sebentar. Ini perasaan Departemen Agama bukan Semarang deh. Bukan Karya Toha Putra. Kecuali kalau Karya Toha Putra menerbitkan. Ya, saya nggak tahu ya. Ini ada yang online juga ada sekarang. Ya, Kemenag. Nah, Motifnya sebenarnya Quran online. Kemenag. Tuh. Ini ya. Ya. Nih. Jadi ini ada yang PDF-nya nih, ini yang online-nya. Ya. Gimana ininya motif Ada yang ininya? PDF-nya ini, ya, PDF Quran Kemenag, jadi ada yang online-nya. Jadi ini Departemen Agama Republik Indonesia, ya, Anda boleh merujuk ini. Yang online ya, atau yang PDF-nya. Silakanlah, terserah ya. Oke. Berarti di itunya di menilainya berarti Oh, di websitenya, entry, Bu. di entry, terserah, di entry aja, manual. Ya. Di entry manualnya ke Mendeley. Nah, iya mana gambarnya? Kan kerangka berpikir mah harus ada gambar. Ya. Ya. Jadi ayo lulus mah lulus itu kan ke pembimbing ada pembimbing penguji ya Ya. buat gambar. Jadi yang harus dipastikan Anda kutip nggak apa-apa terjemahan juga. Anda kutip karya Fazlur Rahmannya. Itu ya. Ya. Tuh, pastikan Anda kutip karya Fazlur Rahman meskipun terjemahannya nggak apa-apa. Itu ya. Oke. Ntar Umi Hairoh ini kan tentang Quraisy Shihab. Yang tentang Fazlur Rahman atuh Ya, ya. cuma satu. Ntar. PDF. Ya, carinya ya. Jaur. Nah. Fazlur
Rahman. Riba. Enter. Go. Ya. Satu. Diki. Ini ya. Nah. Tuh, udah saya kirim. Riba dalam Al-Quran, skripsi jangan dikutip. Ini skripsi. Nah ini karena ini artikel publikasi, ini artikel ini boleh dikutip ya. Yang nggak boleh dikutip itu skripsinya. Oh iya iya. Itu sudah jadi artikel jurnal. Karena ini sudah jadi artikel jurnal, boleh dikutip. Kalau skripsi mah kalau Harus tentang bunga bank juga, Prof? iya pokoknya itu aja. Bentar. Repositori. Nah, aplikasi bunga bank menurut teori double movement. Ini double movement kan Fazlur Rahman. Ini berapa tuh? 1, 2, 3. Bayar. Nah, ini lumayan nih. Nggak muncul ininya. Muncul link jurnalnya. Alah, not private.
View. Oh. Nah, here you see metadata plus alah, iyalah. Nah, ini ya. Ini copy link address. Nah, nah. Oke, 1, 2, 3, 4. Berempat ya. Nah. Di mana ya? Mantik. Jurnal Mantik ya. Ini ya. Nggak ada linknya. Ya bunga tuh. Celah. Bunga. Fine. Bunga. Oh, ada hubungan. Bunga. Ah, ini ya. Contoh yang dalam relevan misalnya pada kasus riba pada Januari dengan bunga bank. Ini ya. Nih, Anda kutip lah ini ya. Nih. Oke. Oke. Nah, jadi ininya saya kirim. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, cukup lah 5. Iya, Prof. Nah, balik ke laptop. Oke, jadi yang bukan terkait Fazlur Rahman di penelitian terdahulunya dibuang. Oke. Ya, Prof. Nah, tapi jangan di-delete. Ini masukkan ke pembahasan. Itu ya. Bab 4. Ya. Itu. Jadi nanti yang baik yang setuju, yang sesuai dengan Fazlur Rahman ataupun yang tidak, di bab 4 diungkap. Gitu. Jadi siapa nih? Quraish Shihab, Hamka, Syarif Hasim. Ini masukkan di bab 4. Ya, Khairul Hadi dan seterusnya. Oke? Baik, Prof. Tuh. Udah selesai bab 2 memiliki ente. Ya. Selesai. Itunya kenapa selesai? Karena bab 2 itu milik peneliti, ya. Tinggal paling inilah. Ini ya. Ini transliterasi aja. Ya, nih ziyadah. Kontrol A. Atau Jaih Mubarak kesalah nulisnya lain kieu. Oh, pakai K, ya. Aduh, hari itu kumaha. Jaih.
Mubarok. Rok. Di mana itu Ya ya Pak siap, Jai? siap. Ini kan dosen kita ini. Belum Iya. pernah diajari. Oh iya tuh penting kali di daftar ngaran dosen ya. Iya. 41 nih Anda ngutip 41 dari siapa itu? Dari Pak Jai-nya bukan. Oh, palingan atau gini saudara. Menurut Yai Mubarok, ini kutipnya dari Yai Mubaroknya 39. Oh iya kan benar tuh nulisnya. Nih Yai Mubarok. Nah, nah sebentar. Menurut Yai Lewat. Mubarok, koma dengan mengutip. Nah, tuh ya. Senada atau kemana ulah kepetuk. Syafi'i, ya ini Syafi'i rata-rata ini jadi gede ta. Ini benar, ada halamannya. So, Anda kutip Afzalur Rahman langsung dari sumbernya. Nah, Hari Fazlur Rahman dari sumbernya. Ya. Mohon diingat ya. Ya, Yang Prof. Fazlur Rahman dan Afzalur Rahman itu orangnya beda loh. Ya. Ya. Ini Afzalur Rahman. Ini terjemahan. Mohon penerjemahnya dimunculkan. Ya. Ya. Macam-macam riba. Sumber siapa ini? Jurnal itu Nih. Dibuat kecil lah ya. Ini tuh warna runcul. Tutup. Gambar. Nih, terlambat. Ya. Nih, saya kasih. Ya, ini seletik ke 8. Ini orang genep. Cobaan. Tuh. Ini genep ya. Ya. Itu ya. Nggak ya, apa-apa, Prof. yang penting kebaca. Ya. Baik ya, ini ulah sampai ke hati atau kan kita tinggali. Ya. Ya. Jadi ukuran fontnya 6 lah. Perbaiki. Alah. Set. Komen. Perbaiki ukuran font dalam gambar. Sebutkan rujukan. Ya. Ya. Ini kita bicara riba. Riba. Nah, kan? Iya tah. Ya. Anda punya bukunya Taufik Adnan nama? Punya, Prof. Sudah dibaca? Sudah. Yang Ini. hijau itu ya? Itu. Prioritas. Itu di situ disebutkan tahapan apa ayat-ayat riba itu ya.
Tuh, di bukunya Taufik Adan Lama, bunga bank berbeda dengan riba. Ya. Tapi ya kata Sapi Antonio itu salah katanya. Ya pokoknya mah cuma NTW ya gitu. Iya, Iya kan Anda harus siap-siap menghadapi penguji. Atau konsisten nulis Quran teh ada kieu atau ya kieu tak itu. ya Iya, konsisten iya. ya. Siap. Ini eh, ini kumaha macana Berapa? tolong dibaca ini. Waktu Goni Zulum. Bisa macana teh namun tuh bisa tinggali nu aslina kasih jabar JR. Soalnya ya salah ya dinamim ayat ada tasdid salah ini ya. Iya, iya. So, mari kita lihat. So, ini ya. Nah, hmm, ini ya. Kita perbesar. Tuh, matlo waniyi zulmon. Itu ya. Iya. Kita copy. Goni Zulum. Pindahkan ke dia, jepret. Tuh, gas, benar ya nama. Tuh. Tuh ya. Zulmun. Iya, iya. Ya, nah, um, baik. Nah, itu ya, udah ya. Buhari, cari Buharinya ya. Jilid berapa, halaman berapa. Oke. PDF ya, Prof. Oh, anu tadi we, sebelum tadi lah ya, waktu ya. Prof ya, siap. Hmm. Baca baik kesorangan nya. Oke. Ya. Oke. Atuh Fazlur Rahman teh Edna Agung. Ah, ah, Mon M. Ah, An Najjar.
Ini an-namira. Salah. Kita al. Itu meren. Nah, ya, ini al. Oh, punya. Dan ya, ar-razi. Aduh, ar-razi. Nggak ada ro itu. Ya, Ibnu Qayyim. Ah, ini salah. Saya ingat tadi periksa. Ya, Ibnu Qayyim. Nggak ada. Bukan Qayyim. Nulisnya Qayyim ya. Itu Ibnu. 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 Nulisnya Ibn. Ah, Qayyim. Gitu. Siap, siap. Oh iya benar. Fahrul Ar-Razi. Ya, kan itu pakai Oh, iya pakai iya. Oh, ini metadata kudu di edit deui-nya di Mendeley. Ibnu Qayyim. Nah, jadi ini yang Anda harus munculkan di bab 1. Iya, nih kita sumber primer. Ya, Dik. Nih ya. cari. Nih. Ini munculkan di bab 1. Ya, pokoknya tulisan Fadlur Rahman dimunculkan sejak bab 1. Bahwa di sini diungkap Di ya. latar belakang ya, Prof. Nih ya. Ini ya. Dimunculkan di bab 1. Andai misalkan di buku-buku itu belum berbicara tentang riba, ya diungkap aja bahwa dari buku-buku ini peneliti akan memotret bagaimana pandangan Fadlur Rahman terkait dengan riba. Di bukunya Islam ada, cuman beberapa baris saja. Di Major Theme of Quran juga ada, di Islamic Methodology apalagi. Ya. Terus Islam oke. Nah, ini riba interest. Oke. Nah, yang ini saya belum baca ini. Culture and conflict saya belum baca ya. Saya nggak tahu. Nah, jadi itu ya dimunculkan di bab 1 ya. Iya, Prof. Di latar belakang ya? Ya. Jadi kutip Oke, nah di hasil dan pembahasan itu biografi, riwayat, karya, perkembangan, analisis. Nah, ini temuan Anda ini, Anda hubungkan dengan penelitian terdahulu yang tadi itu yang 5. Iya. Ya. Jadi kutip ulang, kan tadi udah dikutip ulang di penelitian terdahulu tuh, sudah diungkap. Tujuan diungkapnya di penelitian terdahulu agar Anda menuangkannya di bab 4 ini. Ya. Analisis pendapat Fadlur Rahman tentang bunga perbankan. Metodologinya bagaimana? Relevansinya bagaimana? Gitu ya. Tuh, sampai pada kesimpulan. Jadi kalau pertanyaan penelitiannya 3, kesimpulannya harus 3. Oke. Beres. Dah. Siap. Ini apakah ini? Ini apakah ini? Nah, saya save ya. Saya kirim.
ke WA. Mana Diki? Ah, ya, Ya, nanti nilai. Oh, nilai acan bener poho. ini Prof terkait tentang aksiologi dari ilmu, nilai kemanfaatan tesis ini tuh buat ekonomi Islam, buat perbankan syariah itu nggak ada gitu Prof katanya. Ya, Apa gitu Anda ungkap, nilai-nilai. Anda ungkap aja, berani aja. Kata siapa nggak ada? Hah? Kata kemarin pas diskusi sama Pak Sofyan. Iya, Anda pertahankan aja pendapat Anda. Tapi Ini Pak Sofian mah anger, Bung Abang teh haram. ini terlalu lempeng, cina, terlalu lurus teuing, cina. Jadi Dekonstruksi we begini. gitu. Anda itu peneliti. Anda tidak dalam posisi Ya, mengikuti pendapat Fazlur Rahman atau menolak pendapat Fazlur Rahman. Gitu ya. iya betul betul betul. Anda ini menjelaskan kenapa Fazlur Rahman berpendapat demikian. Gitu. Iya, iya. Jadi Anda selaku peneliti tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak, tapi Anda memahami, mengungkap pendapat Fazlur Rahman berdasarkan metodologi yang digunakannya. Nah, ada atau tidak mah kan tergantung kita, sebetulnya kita mau nggak Iya, gitu kan gitu. Nah iya, Anda berhadapan dengan Pak Sofian. Pak Sofian itu udah jelas pendapatnya gitu. Itu pendapat Pak Sofian seperti itu, tinggal Anda punya keberanian untuk menyampaikan pendapat Anda gitu. Jangan sampai kemudian Pak Sofian yang yang sudah fix ya berpendapat bahwa bunga bank itu sama dengan riba, itu menjadi bertabrakan dengan kesan seolah-olah Anda mendukung pendapatnya Fazlur Rahman. Nah, jangan begitu. Betul. Ya. iya, iya. Betul. Jadi Iya, pastikan bahwa Anda tidak mendukung ataupun menolak pendapat Fazlur Rahman. Gitu. Nah, kalau kemudian misalkan nanti ditanya aku Pak Sofian, pendapat ente kumaha ngilu lah pendapat Pak Sofian. iya. Gitu ya? Tapi ya, Iya. tapi di kesimpulan apa perlu ada ini nggak? Enggak, bukan di kesimpulan, di saran. Di saran Perlu diperlukan ada kajian pernyataan? lanjutannya yang memastikan Pak Sofian setuju. Iya, iya benar. Gitu, ya. Gitu. Jadi Ya, tidak ada ini Prof, tidak perlu menyampaikan pendapat penulis terkait itu setuju tidaknya terhadap keharaman bunga bank itu tidak perlu ada pendapat itu itu ya berarti dia. ya. Makanya saya dari awal, Anda berani nggak mengemukakan pendapat pendukung atau menolak Fazlur Rahman? Kalau berani silahkan, resiko tanggung sendiri. Gitu. Iya. Ingat ya, skripsi, tesis, apalagi disertasi itu bukan milik sendiri. Kan saya Siap, dari awal siap. udah bicara, itu milik penguji. Ya. Yang pertama ya milik penulis ya, yang kedua kan milik pembimbing. Jadi Ya, pembimbing berkontribusi untuk apa yang dituliskan oleh peneliti. Nanti Anda berhadapan dengan penguji dan penguji tanda tangan di naskah persetujuan, di naskah pengesahan, di lembar pengesahan. Itu juga harus dipikirkan. Andai Anda punya pendapat sendiri yang berbeda dengan para pembimbing dan bahkan dengan penguji misalkan,
Oke, bagus lulus, bikin buku, tulis, jebret, resiko tanggung sendiri. Gitu. Paham ya? Paham, paham. Gitu. Jadi selama ini masih milik bersama, kita harus tarik ulur, batu turun kesik naik lah, tiap orang Sunda mah. Antara pendapat kita dengan pendapat penguji dan pembimbing. Itu mohon dipertimbangkan. Gitu. Nah, saya memberi guide bagaimana penelitian ini dilakukan dengan benar. Ya, bahwa nanti penelitiannya hasilnya seperti apa itu tanggung jawab peneliti. Ya, itu tanggung jawab peneliti. Jadi selama saya tidak menemukan hal yang krusial, saya tidak akan menyentuh hasil ya. Saya tidak akan menyentuh hasil. Jadi tipe bimbingan dengan saya itu seperti itu. Karena begini, saudara, sampai kuliah. Jadi gini, yang harus dipahami oleh peneliti adalah konsistensi metodologi. Dengan metodologi A, hasilnya A. Dengan metodologi B, hasilnya B. Kan bisa jadi begitu. Dengan metodologi A, Fazlur Rahman, kenapa Fazlur Rahman punya kesimpulan seperti itu? Karena metodologi yang digunakan oleh Fazlur Rahman adalah A. Kalau menggunakan metodologi B, itu belum tentu. Nah, pertanyaannya kenapa Fazlur Rahman tidak menggunakan metodologi B? Yaitu urusan preferensi. Preferensi Fazlur Rahman. Gitu ya. Itu. Sama lah. Itu kan cikal bakalnya kan dari lafzi maknawi itu. Zaman sahabat, zaman Nabi masih hidup. Ya. Itu Ibnu Qayyim yang cerita, lihat di Zadul Ma'ad dan di Ilamul Muwaqqi'in terkait dengan salat asar di Bani Quraisyah itu. Kata Ibnu Qayyim, dari situlah lahir dua madrasah. Ada madrasah lafzi, ada madrasah maknawi. Madrasah lafzi itu tekstual. Sekarang jadi Wahabi, jadi Salafi, itu madrasah lafzi. Nah, madrasah maknawi itu yang kontekstual. Nah, kontekstual yang melebar, jadilah liberal. Jadilah Fazlur Rahman dan kawan-kawan. Nah, kalau saya ditanya, Pak Anton pilih yang mana? Saya memilih selama lafzi masih bisa digunakan dan melahirkan maslahat. Jadi saya lihatnya, cekernya itu makosid. Apakah makosid tercapai atau tidak? Kalau dengan lafzi makosid tercapai, saya pilih lafzi. Tapi kalau dengan lafzi makosid tidak tercapai, saya pilih maknawi. Saya pilih liberal. Kalau dengan lafzi makosid tidak tercapai. Dengan lafzi malah kita bertengkar, malah kita perang, malah kita bunuh-bunuhan, ya saya tinggalkan lafzi. Gitu ya. Tuh. Terkait bunga abang yang lafzi tercapainya makosid nggak, Prof? Itu dia, terserah. Ya, gitu. Jadi bagi saya, jadi gini ya. Bagi saya dinamis saja. Jadi nggak bisa. Saya tidak mungkin berada sepanjang masa untuk semua topik di satu ruang. Lafzi, enggak. Boleh jadi untuk topik A saya lafzi. Untuk topik B saya maknawi. Untuk topik C ada bagian yang lafzi, ada bagian yang maknawi. Untuk topik D saya langsung loncat ke makosid. Boleh jadi begitu. Ya. Bisa dipahami ya? Halo? Nah, sinyal. Gitu. Jadi, oke. Sementara itu dulu lah ya. Itu dulu ya. Gitu. Oke. Itu lagi, Prof. Boleh? Halo? Halo, ya.
Yang ini Udah Prof, ketangkap penjelasan saya? udah. Cuma Nah, ini terkait relevansi, Prof. Relevansi yang dimaksud ini tuh terhadap perbankan masa kini, apakah relevan tidak gitu ya? Nah, yang masa kini itu kan ada perbankan syariah gitu, tah. Saya ya, belum menyinggung terhadap itu, begini, terhadap begini. Ketika perbankan syariah sebagai institusi hukum, berarti perbankan syariah itu harus tunduk patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. ya, Ya, itu ya. Jadi ya, perbankan syariah harus mengharamkan bunga bank. ya. Kenapa? Karena itu undang-undang menyatakan secara eksplisit begitu. Itu ya. Tuh. Tapi dalam konteks kajian, boleh jadi nanti ada perbankan syariah yang menggunakan bunga bank. Ketika bunga bank, dalam konteks kajian ya, Ya. bunga bank tidak diidentikan dengan riba. Siapa tahu kan, misalkan nanti undang-undang perbankan syariahnya di judicial review. Kapan kita nggak tahu. Kenapa? Tapi peluang untuk ke sana ada. Itu. Contoh kasus Muhammad Yunus. Muhammad Yunus itu pakai bunga loh, yang Bangladesh itu. Ya. Nah, Ya. dan berhasil. Ada aspek lain yang bisa kita pelajari dari Muhammad Yunus. Apa? Segmen konsumen, segmen nasabah. Muhammad Yunus nggak kasih ke suaminya tuh, kasihnya ke istri-istrinya, ke ibu-ibu, ke mama. Kan gitu Muhammad Yunus itu. Ya, jadi Ya. nggak terkait dengan keberhasilan itu tidak linier. Banyak unsur, banyak aspek yang mempengaruhi. Jadi kalau relevansinya, tapi ini tergantung keberanian Anda ya. Kalau relevansinya di Indonesia hari ini, perbankan sebagai lembaga harus tunduk dan patuh terhadap undang-undang. Ya, betul. Oke, paham ya? Ya, ya. Paham, paham. Gitu. Dalam produk kajian, dalam bentuk kajian, ini nyaris tak berkesudahan terkait polemik bunga bank apakah riba atau bukan. Gitu ya. Masih Jadi polemik. relevansinya hanya untuk kajian hari ini. Ya, ya. Ya, atau jangan bilang hanya lah. Relevansinya terdapat dalam kajian. Karena meskipun sudah diundangkan bahwa bunga bank itu adalah riba di Indonesia, tetap saja banyak pendapat yang mengatakan tidak. Beda bunga zaman Nabi, zaman ayat turun dengan bunga bank sekarang. Beda. Nggak ada analisis makro, tidak ada pengawas, tidak ada asumsi, tidak ada macam-macam. Satu itu. Yang kedua, interest rate itu di kita selalu melakukan adjustment. Kan tergantung asumsi makronya. Nah, adjustment itu apakah itu Rasulullah atau output? Itu kan dari situ kan. Jadi kenapa ada adjustment? Karena asumsi tidak dipenuhi. Makanya BI rate itu, interest rate BI rate itu juga fluktuatif. Nah, ketika bagi hasil fluktuatif dan BI rate itu fluktuatif, berarti ada kesamaan substansi. Kan sama-sama untuk memajukan perekonomian. Oke, Siapa yang saya kasih makosid contoh berarti ya. ya? Saya kasih contoh bentar. Saya kasih contoh sebentar.
Ya. Ya. Karena berbasis output, maka nisbah bagi hasil begini. Oke? Ya. Oke ya. Nah sekarang BI rate ini BI rate, ini nisbah bagi hasil. Nah, itu kan? Iya. Iya kan? Gitu. Ya. Ini nisbah bagi hasil. Yang hijau ya. Yang hijau nisbah bagi hasil. Yang merah ini tingkat suku bunga. Bunga. Nah, tuh ya. Nah, bedanya hanya dalam tanda kutip ya. Mhm. Suka dengan Kupas Sofian ke orang disesatkan ke Kupas Sofian. Pak Anton kunaon jadi sesat gitu aja. Sofian di DPS kalau nggak salah. Nah, ya. Di atas apa itu yang ke Ini atas? apa? Ini value ya. Ini value, Value. ini waktu. Waktu. Ini waktu nih. Nah, itu. Nah, yang jadi soal ini Mhm. aktual, ini daily, ini harian, yang hijau itu ya. Nah, ya, ini adjustmentnya harian. Nah, benar harian, silakan tanya lah. Nah, gitu ya. Ini adjustmentnya harian. Ya, mestinya harian. Kalau ikut zaman Nabi, mestinya harian. Bener nggak? Saya nggak yakin harian. Nah, ini yang tingkat suku bunga. Nah, ya. Um, ini berapa? Triwulan atau 6 bulan atau ya triwulan atau semesteran atau apa yang BI rate itu suku bunga itu. Jadi kalau kita punya yang hijau ini adjustmentnya yang hijau ya. Kalau kita punya yang merah ini adjustmentnya. Yang merah nih gitu ya.
Gitu. Di mana bedanya? Hanya pada kecepatan penyesuaian. Ini apa yang kecepatan? Ini ilustrasi aja lah ya. Memang mestinya kan kurva ini ada datanya. Dan mestinya ini mahasiswa ekonomi Islam, mahasiswa ES ya, ekonomi syariah, bukan mahasiswa HES yang menjelaskannya. Tapi ketika data ini muncul, ini bisa digunakan oleh siapapun. Ya, jadi ini sebagai hasil begini polanya. Ini suku bunga. Ya, ketika terjadi, kenapa ada fluktuasi? Ya, kan adjustment. Tidak memenuhi, ketika asumsi ekonomi makro tidak terpenuhi, ya harus dilakukan adjustment agar perekonomian tetap berjalan dengan baik. Itu. Jadi kalau misalkan ini begini, nah loh, gitu kan? Nih, ya, gitu. Nah, kalau adjustmentnya begini, apa bedanya sama ini? Sama. Iya kan? Benar nggak? Itu dia, gitu. Pokoknya mau pantau karena bunga mah haram, ya silakan. Ya, kan gitu. Kan urusannya ini nih. Ya. Nih. Ini kan? Sekarang kita yang ini kita ya, copy. Ini sebagai hasil yang halal nih. Ini bunga. Oh, gimana bedanya? Ya. Jadi ini gambar yang ini setelah dilakukan adjustment muncul gambar ini. Nah, mungkin persoalannya di sini. Ya, jadi tingkat suku bunga tidak secepat adjustmentnya, tidak secepat hasil. Pertanyaannya apa betul bagi hasil daily, harian? Enggak juga. Boleh tanya tuh DPS. Ya. Gitu ya. Ini perlu dituangkan dalam ini, Prof. Anda berani nggak? Anda berani nggak? Kalau Anda berani silahkan. Ya, kalau Anda berani silahkan. Saya nggak berani itu karena saya nggak punya data. Ini kan nalar teori aja. Nalar teori ini sebab bagi hasil dan tingkat suku bunga hari ini dengan ada OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan, ada Menteri Keuangan ya, dan seterusnya maka ya paling ini bedanya di sini. Itu. Jadi andai memang syariah itu seperti ini kecepatannya, kecepatan penyesuaian antara nisbah bagi hasil ketika dibandingkan dengan tingkat suku bunga menjadi seperti ini, maka keharaman, anggap saja demikian, keharaman suku bunga itu ada pada keterlambatan penyesuaian. Itu ya. Itu. Jadi haramnya itu muqayyad bil waqti.
Itu ya, muqayyad bil waqti. Kenapa? Karena secara teori ekonomi konvensional sekalipun menggait pelaku harus mengadjust berdasarkan asumsi ekonomi makro di antaranya. Itu ya. Paham ya? Oke, ini buat pengetahuan Anda saja lah. Buat pengetahuan Anda kan nggak kuliah dengan saya nggak masuk di kelas HES, tapi seperti inilah materi hukum ekonomi syariah yang saya kuasai paling tidak ya, tanpa menutup ada sudut pandang lain dari dosen lain, dari narasumber lain, dan seterusnya. Ya. Oke, cukup ya? Ya, Prof, cukup. Oke, kembali ke tesis, ke sini. Jadi, apa yang akan Anda tulis, apa yang akan Anda pertahankan, itu dipersiapkan saja. Ya, itu. Jadi, Anda misalkan tetap diminta untuk mengungkap relevansinya ada dalam konteks kajian. Kenapa? Karena meskipun sudah ada undang-undang perbankan, undang-undang itu tidak bisa kemudian melarang orang berpikir. Undang-undang itu kemudian tidak bisa melarang orang melakukan research. Ya, riset itu kan research. Melakukan research itu, penelitian kembali. Gitu kan? Itu. Dan buktinya sekarang tetap aja. Para ulama itu terbelah. Jadi meskipun sudah ada undang-undang perbankan syariah, tetap saja ulama itu terbelah. Gitu. Itu ya? Iya. Jadi kalau dalam kegunaan praktis, karena kita sudah memiliki peraturan perundang-undangan terkait dengan perbankan secara kelembagaan, maka kita tetap harus mengikuti peraturan perundang-undangan itu. Bahwa bunga bank itu haram. Gitu. Secara teoritis, tetap terbuka peluang untuk dilakukan pengkajian kembali terkait dengan bunga bank itu. Bahkan terkait dengan bunga itu. Ya, terkait dengan bunga itu. Bahwa riba itu haram, ya. Oke. Riba dalam pengertian imbal balik berdasarkan rosuma tanpa melihat output. Itu haram. Ya, di situ saya juga tekstual. Tapi di luar itu ternyata tidak sesederhana itu fenomena kehidupan perekonomian itu. Oke? Ya, Prof. Cukup ya? Oke. Tercerahkan. Sebentar. Silakan tadi teh penilaian ya, mana lembar penilaian teh? Email, Prof. Di mana ini? Itu orang tuh sebentar. Ini ya. Nanti di upload di YouTube, Prof ya? Ini di-upload di YouTube lah. Baik. Paling ya biar paling kayak protes meren. Ini mah mah. Iya mah saya ngasih nilai enggak saya upload ya. Enggak saya masukkan. Nah. IP seberapa IP? 3,6. 3,6. Oke, ini berarti saya kasih 3,8 ya. Naik jadi 3,7. Diurang ke kayak tim sajian ya. So insert picture this device.
Oke. Nah ya, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Billahi fisabilil haq. Nasrun minallah wa tunqarib wa basyiril mu'minin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.